whipped around the connect. Now that was scary, wasn't it? The rear coming down. There goes across the canyon as well. Euro was down. Mobier was down. Oh, dear. That's 5 seri telah usai digelar. just missed idea with that. Wow. Sampai setengah perjalanannya, musim 2022 sudah hadirkan sejumlah momen horor yang mampu membuat siapapun yang menyaksikan menahan nafas. And this is the horrific moments from early season. Insiden Jorge Martin dan Pecco di GP Qatar. Fausto's legacy here, forming the MotoGP team. That's Pecco Bagnaia. And who's he taking out? Jorge Martin. Oh, dearie me, friendly fire. Two top factory Ducatis out of the opening Grand Prix of the season. Look at that one on the replay, they can't believe it. What a disastrous night for the Ducati Lenovo team. The Baby Alien, sesi pemanasan pagi GP Indonesia. This is super close. What's happened to Marquez here? He tips it in. Oh, dearie me. Unbelievable. The rear tyre just letting go in the most spectacular fashion. That is, oh, dearie me. That is a shocking crash from Marc Marquez. Fermin Aldeguer, Moto2 GP Argentina. Fermin Aldeguer. Oh, he's had a collision. Vietti went out wide. Well, look at this. He gets spun right around in the air here. Aldeguer, look. I was wondering why he ended up there. That's not part of the racetrack. You'd expect a rider to end up having had a crash. We don't see riders really high side through there, but Aldeguer just spun over the top of it. Bezeki, sesi latihan bebas kedua GP Portugal. Face, it shows him. I've seen it there. Oh! Yeah, that's right. Second yellow flags up. Crash beruntun, Moto2 GP Portugal. It was just slightly slower on that previous lap. The pace behind them. Oh, no, what's happened there? Is it raining? It's raining. It's raining. It's pouring with rain. The top three men have all gone down. They're all down. They're all going down. This is going to be stopped. This dearie me. This has got to be stopped. Yeah, it's This pouring will be a down. red The flag. outside It's of turn absolute one, red flag is chaos. out. It's chaos. Well, the most dramatic moment always happen unexpectedly. But unfortunately, sirkuit roller coaster Algarve saat ini tercatat paling banyak mempersembahkan adegan ekstrim di musim 2022. We are back in 2022 and ready for showtime. Kebanyakan orang umumnya hanya melihat ajang balap MotoGP saat motor sudah siap meraung taklukan panasnya sirkuit. Hadapi ketatnya persaingan para joki demi sebuah prestasi menjadi raja di kasta tertinggi. Meski memiliki berbagai fitur canggih dan mutakhir, motor MotoGP tak dipasangi alat penghidup mesin elektrik yang harus disertai baterai atau aki sebagai sumber tenaga. Pasalnya, berbagai parts itu bisa menambah bobot kumulatif hingga 3,5 kg. Karena semakin ringan sebuah motor, maka akan semakin memudahkan para engineer untuk memaksimalkan komposisi rasio bobot dan power yang pada akhirnya meningkatkan kecepatan. Jadi, tanpa perangkat starter, ada 3 opsi lain untuk menghidupkan motor prototipe ini. Apa sajakah itu? Pertama, dengan menggunakan starting block atau biasa disebut juga roller starter. Alat ini berbentuk sebuah roda yang berputar, berfungsi untuk memutar ban belakang. Caranya, cukup tempelkan rollernya yang telah berputar secara kuat atau kencang ke roda belakang. Tarik tuas kopling, masukkan gigi 1. Saat ban mulai berputar, lepas tuas kopling hingga mesin menyala.
dengan menggunakan crankshaft starter. Alat ini bekerja seperti bor atau obeng listrik yang ujungnya tersambung ke crankshaft atau crank as. Putaran crankshaft inilah yang otomatis menghidupkan mesin. Ini adalah cara paling akhir yang biasanya hanya dilakukan saat sedang darurat. Awalnya, pembalap harus menetralkan gigi transmisi, lalu memutar roda belakang dengan mendorong motor sendiri atau dibantu marshal. Setelah ban berputar cepat atau motor cukup menggelinding, tarik tuas kopling, masukkan gigi 1, lalu lepas kembali koplingnya secara cepat. Gimana GP Mania? Semoga tayangan dan penjelasan dari kami barusan dapat menambah wawasan kita semua. Penikmat MotoGP selalu dimanjakan dengan aksi spektakuler di atas lintasan. Satu yang menarik perhatian adalah momen pembalap melibas tikungan dengan sudut kemiringan maksimal hingga 64 derajat. Menikung adalah sebuah gerak melingkar yang dipengaruhi prinsip fisika gaya sentripetal. Dalam konteks ini, merupakan gaya gesek ban dan aspal yang menarik motor ke dalam pusat lingkaran, sehingga kendaraan roda 2 bisa tetap stabil di tikungan. Proses kemiringan ini dan juga cara pembalap posisikan bagian tubuh dengan mengubah titik berat motor adalah langkah untuk melawan gaya sentrifugal yang menjauhi pusat lingkaran. Lalu siapa saja jagoan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan cornering? Knee down adalah menikung habis sampai lutut menggesek aspal. Dipopulerkan oleh Kenny Roberts, legenda GP tahun 70-an asal Amerika Serikat. King Kenny terinspirasi dari Jarno Saarinen, rekan seprofesi asal Finlandia yang kerap posisikan dadanya di atas tangki plus tempatkan badan searah dengan tikungan sambil keluarkan lutut. Penyempurnaan cara Jarno membuat Kenny dan pembalap lain yang mengadopsinya bisa menikung dengan sudut yang lebih tajam. Selama berkarir, Valentino Rossi banyak menemukan hal baru. Salah satunya adalah kebiasaan leg dangle atau menjulurkan kaki sebelum menikung. Yang paling memorable saat dia melakukannya tahun 2005. Ketika lewati Sete Gibernau pada tikungan terakhir sirkuit Jerez. Sempat jadi kontroversi karena waktu itu banyak pihak berspekulasi bahwa ini merupakan cara VR46 untuk halangi atau menakuti pembalap lain. Namun sampai sekarang tak pernah ada larangan dari MotoGP. Teknik elbow down atau siku menempel ke aspal makin populer ketika Marc Marquez jadi rookie kelas Premier. Sebenarnya jurus ini sudah ada sejak 1988 ketika Jean-Philippe Rouja asal Prancis kerap melakukannya dan kemudian dipakai juga oleh legenda Italia Max Biaggi. Sebelum diadopsi Marquez yang berhasil membuat motor lebih cepat saat masuk dan keluar tikungan, banyak pembalap yang tak berani melakukan elbow down karena dianggap terlalu ekstrim dan berpotensi crash lebih besar. Yang dianggap cara terbaru dalam menikung adalah shoulder down by Fabio Quartararo.
Banyak pengamat mulai aware saat pemuda Prancis melakukannya di Free Practice 3, MotoGP Catalunya lalu. Fabio kombinasikan elbow down sembari turunkan bahunya hampir menempel aspal. Dipadu dengan kecepatan lebih tinggi, teknik ini hasilkan sudut kemiringan yang semakin besar. Nah, itu dia beberapa teknik menikung dari para pembalap MotoGP. Kita saksikan dulu the secret behind Marc Marquez helmet. Marc Marquez kerap hadirkan desain helm tak biasa. Top Speed MotoGP kali ini akan masuk lebih dalam merinci koleksi pelindung kepala istimewa yang digunakan The Baby Alien dari masa ke masa. The secret behind Marquez helmet. Urusan rancangan helm, Marquez punya seorang desainer kepercayaan. Dialah David Mata. David Mata bukanlah perancang ternama. Ia hanya seniman jalanan dari Badajoz, provinsi di barat daya negara Spanyol yang berbatasan dengan Portugal. Pada tahun 2015, Marquez mengadakan kompetisi mendesain helm di media sosial. Mata keluar sebagai pemenang dan menjadi desainer langganan MM93 hingga saat ini. Apa yang membuat Marquez begitu jatuh hati? Inilah corak helm kreasi David Mata yang jadi juara sayembara Gaudi Mosaic 2015. Marquez menyebut ini adalah desain helm terbaik sepanjang masa. Bertabur corak mozaik warna-warni seperti pecahan kristal dan keramik. Pelindung kepala ini merupakan cerminan gaya khas Mediterania. Setelahnya, David Mata menjadi desainer helm langganan Marquez. Ternyata tak mudah menuruti keinginan sang pengkoleksi 6 gelar juara dunia. El factor color rojo, el factor número 93 que siempre me acompaña y la hormiga. Estos tres factores son los que más me identifican. El símbolo de la hormiga viene desde pequeño, era muy trabajador, muy metódico, pero era muy pequeñito. En cambio en la moto parecía que tuviese mucha más fuerza de la que realmente aparentaba, ¿no? Y bueno, pues es el animal más fuerte del mundo, ¿no? En proporción con su peso, trabajador, metódico. Kisi-kisi desain dari Marquez, warna merah dan ada semutnya. Inilah hasil karya yang dituangkan David Mata, The Labyrinth. Balapan MotoGP ibarat terjebak di dalam petak labirin, terus berputar di lingkaran yang sama. Rider harus mencari jalan lain agar menyelesaikannya lebih cepat. Analogi yang luar biasa, bukan? Tidak melulu mengedepankan semut. Kali ini, simbol kekuatan diterjemahkan dengan tombol power. Ibarat mesin, Marc membutuhkan extra boost dari dukungan kekuatan penonton. Sepanjang menggunakan helm ini, ia tak pernah absen singgah di podium. 3 kali juara dan 1 runner-up. Mengapa signature? Ini adalah helm khusus untuk turun balapan di Barcelona, Catalunya, provinsi tanah kelahiran sang bocah Cervera. Meninggalkan kesan kaku, Marquez menyukai terobosan corak sapuan kuas yang menciprakan cat.
lagi helm favorit Marquez, El Rojo. Helm yang digunakan Marquez pada awal musim 2021. Kombinasi merah ke merah, namun tidak terlihat stagnan. Bagi David Mata, ini adalah desain helm tersulit yang pernah dibuatnya. Karena banyak sekali acuan permintaan merinci dari Marc Marquez. Bagaimana GP Mania? Ada arti dari setiap goresan? Karena setiap rancangan bukan tumpukan warna asal-asalan. 3 minutes is over. Saatnya Astrini Putri pamit undur diri. And always remember, you are not defined by the speed of your surroundings. Your mind is always in the race. Bye-bye.